Halo, ketemu lagi di video 8 kali puasa 8 kali lebaran di perantauan. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke video ke berapa nih? Kelima. Sekaligus juga puasa kelima ya, puasa hari kelima. Alhamdulillah nggak kerasa bentar lagi udah mau 1 minggu puasa. Semoga puasa kita semua dilancarkan, terutama teman-teman yang sedang berada di perantauan. Semoga lancar terus sampai selesai ya, sampai lebaran nanti. Dan semoga yang di perantauan juga bisa balik ke kampung halaman ya, jangan kayak saya 8 tahun berturut-turut. Di 8 tahun terakhir ini nggak pernah pulang kampung, dan disinilah saya berbagi gitu. Di hari kelima ini pengen cerita mengenai budget kali ya, budget Ramadan selama saya di perantauan. Mungkin dari mulai biaya kosan, kemudian sahur, buka, sama realita finansial sih. Kalau dibilang memang secara garis besar jauh lebih hemat ya, karena tidak ada tiket PP yang harus dikeluarkan, karena memang dari Jakarta ke Ternate sendiri udah cukup mahal, apalagi balik lagi dari Ternate ke Jakarta ya, belum lagi harus berbagi dengan sanak keluarga yang ada di kampung halaman. Itu salah satu efisiensi yang bisa dicapai sih ketika tidak pulang selama 8 tahun terakhir ini. Tapi tentu ada beberapa budget-budget atau biaya lain juga yang tetap diperhitungkan ketika berada di perantauan, terutama pada saat mendekati lebaran. Jadi kalau dimulai pertama kali itu kan di Jogja ya. Pertama kali mulai di Jogja itu alhamdulillah selama bulan puasa tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, karena waktu itu di sana tidak seberapa jauh dari Warmindo. Tapi memang saya biasanya sehabis taraweh saya udah beli makanan buat berbuka. Oh ya, dan di Jogja saya biasanya langganan catering. Saya ingat selama sebulan itu saya langganan catering terus untuk sahur ya. Jadi diantar sama ada yang penyedia catering gitu, saya tinggal tunggu. Jadi memang cukup efisien, cukup berhemat ketika pertama kali berpuasa ya, menghabiskan puasa sebulan penuh ya di Jogja. Cukup berhemat. Main saja ketika memang mau mendekati lebaran, itu memang harus ada ekstra biaya, karena memang kita nyari gojek ya, nyari makanan yang jauh. Dan biasanya beli makanan persiapan itu udah jauh sebelum lebaran di Indomaret kayak gitu. Itu persiapannya. Kemudian kalau ketika 2 tahun di Boston juga sama. Mungkin lebih hematnya karena masak sendiri ya di sana. Jadi setiap sahur kalau nasi memang sudah saya masak sebelum setelah taraweh biasanya. Nah, baru ketika pas sahurnya itu cuman masak lauknya gitu. Kadang cuman goreng telur, atau kalau ada rezeki lebih biasanya waktu itu goreng beberapa daging sih, kayak ayam, ikan gitu-gitu. Jadi cukup berhemat ketika di Boston. Tapi memang yang bikin mahal adalah buat biaya beli kormanya, karena memang korma di sana cukup mahal ya. Walaupun harganya lebih murah dibandingkan di Indonesia, tapi kalau beli harus ada paket-paketannya gitu loh. Jadi harus ekstra lebih. Tapi cukup kok untuk sebulan sekali beli itu bisa sampai 2 minggu bertahan. Jadi ya kalau dibandingkan dengan biaya puasa di Indonesia ya, lumayan murah dikit lah kalau selama berpuasa di Boston, karena semuanya masak. Ditambah lagi karena memang di sana jadi minoritas, jadi kalau mau beli makan tidak ada yang tutup ketika tarawih atau maghrib gitu, nggak ada sih, buka-buka aja mereka. Jadi kalau mau beli makan malas masak
ya bisa langsung ke restoran atau tokonya gitu. Selanjutnya di mana ya? Selanjutnya pulang ke Depok juga ya mirip-mirip sama di Jogja pertama kali. Ditambah lagi karena memang udah saya bilang kan di depan kosan ada warung, jadi cukup berhemat. Dan problemnya selalu sama ketika mau mendekati Lebaran, karena biasanya udah banyak yang tutup, dan mau Gojek juga biasanya di agak jauh ya lokasinya. Jadi cukup banyak keluarannya tuh ketika mau mendekati Lebaran. Kemudian kalau di Karawang tuh memang agak-agak ini sih, pengeluarannya mungkin agak sedikit lebih besar dibandingkan ketika berpuasa di Jogja dan juga di Depok ya. Karena jauh dari warung makan juga, kemudian apalagi pas mau Lebaran itu memang banyak ininya lah, warung yang tutup. Jadi ya sekali lagi harus gojek kayak gitu. Makanannya pun KFC, McD kayak gitu. Jadi agak mahal sih. Dan ketika Lebaran juga jauh lebih ekstra pengeluarannya, tapi ya itu sekali lagi keuntungannya adalah bisa saving tiket PP dari Jakarta ke Ternate seperti itu. Tidak ada, paling cuman dikeluarkan ketika hari Lebaran untuk keluarga, juga untuk adik-adik. Dan setelah dari Karawang ya balik lagi ke Depok, ceritanya sama sih, masih cukup berhemat dengan banyak warung di sekitar kosan, dan sudah tahulah triknya ketika Lebaran bisa berhemat seperti apa, jadi masak sendiri. Nah cuman ya ada satu hal yang saya belajar sih dari puasa tahun kemarin, karena ada sedikit bencana, ada sedikit masalah lah, itu musibah sehari setelah puasa gitu, karena memang pengen berhemat jadinya ya kurang terkontrol sih, jadi dapat musibah dikit lah. Tapi jadi pembelajaran juga sih. Ya itu mungkin cerita mengenai budget selama Ramadan di beberapa kota dan juga negara di 8 tahun terakhir. Mungkin hal ini juga yang dialami oleh teman-teman yang saat ini sedang merantau ya. Jadi memang di satu sisi memang ada keuntungan sih, kita tidak menghabiskan tiket PP ketika Lebaran, dan cukup banyak berhemat ketika memilih untuk menghabiskan Ramadan dan Lebaran di perantauan. Tapi ya yang harus dikorbankan adalah rasa rindu sama keluarga tercinta gitu, karena yang biasanya ketemu di saat Lebaran tapi malah tidak bertemu, menghabiskan waktu sendiri gitu di kamar kosan atau mungkin dengan teman-teman juga di perantauan. Tapi ya itu bagian dari konsekuensi sih ketika memilih untuk berkorban atau memilih pekerjaan di luar kampung halaman. Ya itu mungkin cerita di hari kelima, semoga menginspirasi untuk teman-teman khususnya yang sedang berada di perantauan. Semoga semakin kuat, semakin berhemat juga. Dan kalau boleh memang bisa ada tabungan untuk balik, ya silahkan untuk teman-teman yang di perantauan. Semoga cerita ini bisa inspirasi teman-teman, bisa motivasi juga. Dan kita ketemu lagi di video ke-6 ya, besok di hari ke-6 di konten 8 kali puasa 8 kali Lebaran gak pulang-pulang. Terima kasih.